Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa diterima oleh Allah, yaitu mengerjakan ibadah-ibadah mahdoh, yaitu sholat 5 waktu yang telah kita laksanakan hari ini. Sholat isya, diteruskan pembinaan setiap hari yang ada jadwalnya. Kemudian kita telah diberikan kenikmatan yang lain, terutama adalah nikmat hidup, bisa menikmati hidup ini dengan sehat. Semoga wabah penyakit COVID-19 hilang dari negara Indonesia. Amin ya robbal alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan yaitu ceramah umum tentang tempat tinggal abadi seorang mukmin. Orang beriman itu cirinya tasdiku bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil arkan. Setelah dia percaya kepada Tuhan yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersumpah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sholat 5 waktu, kemudian berzakat, infak, sedekah, berpuasa pada bulan Ramadan. Insya Allah nanti pada bulan April ya, kita akan melaksanakan ibadah puasa ya. Kemudian kalau mampu beribadah haji di Baitullah atau Mekah Al-Mukarramah. Di dalam Al-Quran As-Sajdah ya, jelas tempat tinggal seorang mukmin itu adalah di surga. Juga jangan lupa kita selalu bersolawat salam ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya peliharalah ya peliharalah diri kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, kita harus memelihara dari api neraka ya. Janganlah kita masuk neraka. Cirinya orang masuk neraka bagaimana? Pertama, hidupnya tidak bermanfaat, selalu berbuat onar ya, sia-sia. Kemudian yang kedua, tidak punya tujuan hidup, nggak jelas tujuannya. Pokoknya dia dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti hewan ya, hewan sama manusia itu bedanya kita berakal, memikirkan yang baik dan benar, ibadah kepada Allah. Kalau hewan tidak,
tidak ada caranya ibadah, tidak ada perintah tentang ibadah. Tapi hewan sama makhluk-makhluk lain itu bertasbih kepada Allah. Tetap ibadahnya caranya bertasbih, mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah, dengan bahasanya. Kemudian ciri yang ketiga, males-malesan, tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju keridhaan Allah. Dunia saja yang dicari. Yang keempat, semua kegiatannya untuk dunia. Jadi dunia saja. Hedonisme, keinginannya untuk uang dan uang. Ya. Itu cirinya. Tidak ke akhirat, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, apalagi berzakat. Ya. Tidak pernah kaya raya, tidak pernah bersedekah atau berinfak atau berzakat. Yang kelima, itu selalu berbuat maksiat. Ya, setiap hari melakukan maksiat. Mabuk-mabukan, pahit-pahit barang sebenarnya kan arak itu kan pahit. Ya, mahal bisa diminum. Nah, dengan alasan jamu kok membuat otaknya menjadi liur gitu. Ya. Liur tiba mati. Kecelakaan itu kebanyakan karena mabuk. Beberapa tahun yang lalu saya tahu sendiri langsung di depan mata saya. Ya. Wabrak motor tronton, wedi, mabuk, tidak pakai helm. Kepalanya benjut, kepalanya ini kayak gepeng, enggak, kenean atos itu enggak nyut kemudian sininya putus, iwil kenene serir karena iwil karena batek nemen pedot mati. Yang satu meninggal, sepeda motornya remet, yang satu nyemplung kalen, kakinya patah, mabuk, goro-goro mabuk. mati sia-sia. Lah temannya yang masih hidup itu tahu temannya yang mati itu nangis, mendayu-dayu begitu. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi hidup kita jangan disia-siakan untuk berbuat maksiat ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terdetik di hati manusia. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Ya. Ini seperti itu. Ini bisa dilihat di As-Sajdah. Oh, yang tadi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24-25 ya. Jadi seperti itu. Kemudian Al-Quran surat Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya antara langit dan bumi telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iman takwa itu berkaitan, makanya surga itu tempat kita nanti ya. Hadis Al-Quran surah Ali Imran 185. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Ya. Kemudian Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar ya. Jadi
tempat kita itu tempat tinggal kita. Orang mukmin itu benar-benar mukmin ya, mewujudkan sumpahnya asyhadu alla ilaha illallah dengan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, itu tempat kita nanti di surga. Kalau beriman, kalau bertakwa. Kalau tidak beriman bertakwa ya tidak bisa. Ya, insya Allah minggu depan akan saya sampaikan tentang ciri-ciri orang masuk surga. Tadi cirinya orang masuk neraka itu salah satunya berbuat maksiat, selalu berbuat maksiat ya. Makanya kita hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Nanti akan saya tambahkan ciri-cirinya orang yang masuk neraka dan cirinya orang tambahi. Ciri orang masuk neraka banyak, akan saya carikan nanti. Kemudian cirinya orang masuk surga akan saya sampaikan minggu depan ya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Nanti ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada. Hah? Ada enggak? Oke, nek nggak ada pemikiran pengen masuk surga mau masuk neraka. Hah? Iya, hah? Ya TKO. Piye carane masuk surga gak TKO? Tanya apa? Silakan. Orang Kristen mungkin sudah baik sama orang Islam. Semuanya ada orang Kristen bukan baik itu loh nggak sama orang Islam. Itu masuk surga apa enggak? Ya. Orang non Islam semuanya punya surganya sendiri, punya Tuhannya sendiri. Ya minta saja kepada Tuhannya itu. Tapi menurut Islam, menurut keyakinan kita, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Jadi di dalam Al-Baqarah itu kalau mati di dalam selain Islam itu rugi. Ya. Seperti itu. Jadi orang yang berbuat baik itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Non-Islam ya, non-Islam. Semua apa yang dilakukan oleh manusia itu semua dibalas di dunia. Kalau dia non-Islam. Kalau Islam, kalau tidak dibalas di dunia, itu akan dibalas di akhirat. Umpama kamu berbuat baik, orang Islam, sholat, sregep, dan sebagainya, laksanakan amal soleh. Kemudian kamu nggak sugih-sugih. Sugih itu karena kita tidak beramal, itu enggak. Hanya beramal kita itu mengurangi bencana bisa. Umpama kecelakaan, nggak sudah kecelakaan. Rumah kita orang-orang banjir, kita nggak kebanjiran. Ya. Banyak sekali itu balasan-balasan yang tidak disangka. Tapi yang jelas balasannya nanti lebih baik itu di akhirat. Ya, di akhirat nanti kita akan dibalas oleh Allah. Orang yang beriman bertakwa. Cirinya itu pokoknya. Cirinya itu. Dan orang Islam jangan ragu-ragu, karena dari sholatnya saja masuk masjid itu harus berwudu, bersih dulu, cuci tangan dulu sebelum wudu, ya tak? Cuci tangan itu sekarang dilakukan oleh seluruh dunia karena ada virus COVID itu. Nah, sebelum ada COVID, Islam sudah melakukan cuci tangan. Itu kan benar agama kita. Yakin. Itu loh. Kitab sucinya tidak berubah-ubah. Setiap kitab suci tidak ada perubahan. Kalau kitab suci non-Islam itu ada perubahan-perubahan mungkin. Kita nggak tahu. Mungkin lihat tiap tahun ada ini, terserah mereka. Itu kitab suci Al-Quran tidak bisa dirubah. Tidak berubah. Firman Allah tidak akan berubah. Berbuat jahat, maksiat, merokok mesti.
Di Al-Quran banyak. Cirinya kalau ingin masuk surga beriman bertakwa gitu. Kalau nggak beriman bertakwa, kamu mau KTP-mu Islam, berbuat baik, nggak pernah sholat, neraka tetap. Berbuat baiknya nanti di dunia diberi, dibalas sehat dan sebagainya, itu balasan Allah. Ya, rezekinya lancar, itu balasan Allah di dunia untuk orang yang KTP-nya Islam tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan amal-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ngerti? Bedanya orang yang Islam, orang Islam mukmin itu adalah sholat, anak-anak. Rasulullah pernah nyampaikan itu. Nabi Muhammad sendiri langsung. Sholatnya caranya gak sesuai Nabi Muhammad, ya bukan Islam. Ngaku Islam itu. Ya, kita lihat saja sholatnya, bacaannya dan sebagainya. Kan di hadis-hadis ada itu banyak. Ya caranya seperti itu. Jamaah di sini, jamaah media sosial ya, kita jangan terbujuk rayu oleh orang-orang yang mungkin dia melakukan sholat itu, tapi ternyata sholatnya tidak sesuai dengan standar agama Islam, tidak sesuai contoh Nabi Muhammad, dia bukan Islam. Gitu. Saya katakan bukan Islam kalau seperti itu. Harusnya standarnya Allah itu, Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat kepada kita ini lewat sahabat, tabi dan sebagainya, ulama dan sebagainya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad itu. Allah itu akan menerima sholatnya seseorang yang dulu Nabi Muhammad diberi pelajaran tentang sholat oleh Allah langsung. Isra Mi'raj itu ya. Kalau tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, ya tidak diterima, nggak surga, tapi neraka. Makanya kita harus banyak belajar tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad ya. Ngerti ya? Jadi orang yang non-Islam itu tetap diberi balasan kepada Allah. Baik sekali di dunia, dia akan diberi balasan di dunia saja. Di akhirat tidak. Ya. Ya kepada Tuhannya itu mintanya, tidak kepada Tuhan kita. Tuhan kita merintahnya sholat 5 waktu. Sebelum sholat wudu, berdoa, melaksanakan ini. Nanti akan ada balasannya kita ya. Dan orang itu balasannya di dunia ya. Berbuat baik akan dibalas sehat, rezekinya lancar dan sebagainya, anaknya sukses gitu. Itu kelihatan balasannya Allah langsung. Nanti kalau dia ingin balasannya, ya Tuhanku, saya dulu telah berbuat baik, kok saya nggak dibalas di akhirat ini? Loh, saya dulu kan sudah balas kamu di dunia itu, sehat itu, kamu sukses, kamu kaya itu, malah kaya raya kamu. Nah, gitu. Dia berbuat baik, langsung dibalas oleh Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diberi. Makanya namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih. Semua dikasih, dibalas semua di dunia. Untuk orang-orang non-Islam, untuk orang Islam dibalas di dunia sebagai uang mukanya, nanti cashnya di surga ya. Rohim gitu. Rohim itu kasih sayang Allah ya. Terima kasih ya. Mungkin itu ya, ngerti ya. Jadi tetap dibalas oleh Allah di dunia saja, di akhirat enggak. Saya kira bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tempat kita di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.